Bab 2. 8 Juni, Senin. Tentu saja, kejadian yang mendebarkan saat Ayah Sesan dan aku pergi ke sekolah bersama tidak terjadi. Mengetahui bahwa kami berdua adalah siswa di Suisei, dia menasihati agar tidak ada rumor aneh yang menyebar di sekolah. Tentu, itu adalah pilihan yang benar-benar tepat. Orang tuaku dan Akiko-san sepertinya menyadari hal itu, dan memutuskan untuk tidak mengubah hidup secara tiba-tiba, seperti mengganti nama keluarga kami. Karena itu akan mengundang kesalahpahaman, dan dokumennya hanya menyebalkan, aku cukup senang tentang itu. Karena itu, Ayah Sesan dan aku meninggalkan rumah pada waktu yang berbeda, pergi ke sekolah secara terpisah. Dunia didasarkan pada masyarakat yang kompetitif. Untuk bertahan dalam persaingan yang keras ini, seseorang tidak boleh mengeluh atau menyombongkan diri, dan menunjukkan ratusan hasil. Itu adalah moto sekolah kami. Ini menyatakan bahwa hasil lebih disukai daripada upaya, yang berarti bahwa jika kamu dapat mempertahankan nilai bagus kamu atau menunjukkan pencapaian luar biasa dengan aktivitas klub kamu diizinkan untuk mempertahankan pekerjaan paruh waktu. Mengagumi kebebasan semacam ini, aku memutuskan untuk mengikuti ujian masuk di sini di Suisei. Ini adalah sekolah yang cukup tinggi, tetapi aku tidak benar-benar memikirkan universitas, atau tujuan apapun yang ingin aku capai. Aku hanya ingin masuk ke universitas yang relatif bagus. Namun, itu bukan karena aku ingin mencapai sesuatu yang hebat, atau bertujuan untuk sesuatu yang lebih tinggi, tetapi hanya karena aku menggunakan studi aku untuk menghindari masalah dalam kehidupan pribadi aku. Sebagai siswa sekolah dasar, aku disuruh mengunjungi sekolah yang menjejalkan. Itu terjadi sebelum ayahku bercerai. Orang yang adalah ibu aku mencoba membesarkan aku menjadi orang yang memiliki pengaruh sosial yang lebih besar daripada ayah aku, itulah sebabnya aku disuruh mengunjungi sekolah-sekolah akademis yang terkenal. Hanya bagi aku yang merasa kecil hati selama menghadiri persidangan. Bercampur dengan anak-anak lain yang belajar seperti hidup mereka bergantung padanya, aku mengalami banyak kesulitan berurusan dengan mereka dan studi aku, sampai pada titik di mana aku akan hancur dari tekanan hanya karena dipaksa untuk berurusan dengan mereka. Itulah pertama kalinya aku menyadari sepanjang hidup aku bahwa aku menderita gangguan komunikasi. Untuk menyerang balik itu, aku belajar dengan putus asa, dan menaikkan nilai aku. Sekarang aku menghadiri sekolah tingkat tinggi ini, nilai aku berada di setengah bagian atas, tetapi kembali di sekolah menengah, aku pasti berada di kelas atas. Bukannya aku bertujuan lebih tinggi, aku hanya tidak ingin menghadiri sekolah yang padat. Karena upaya ini, aku dapat menghindarinya. Satu-satunya alasan aku pergi bekerja paruh waktu selain mendapatkan nilai bagus adalah semata-mata untuk pamer kepada orang tua aku bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan aku, karena itu kedengarannya merepotkan untuk ditangani. Itulah mengapa aku bahkan tidak merasa melakukan sesuatu yang hebat, tidak ada yang pantas dihormati, karena aku bahkan tidak bekerja keras untuk mencapai tujuan. Benar, teman terpercaya aku Maruto Mokazu lebih dari tipe itu. Yo, Asamura. Pagi. Maru. Latihan pagi. Ini terjadi di pagi hari, di dalam kelas kami yang biasa. Kelas hanya akan dimulai dalam 10 menit, namun Maru sudah sampai di tempat duduknya di depanku. Dia memiliki penampilan yang berpengetahuan luas dengan kacamatanya, rambut yang dipangkas dengan liar, dan perut yang diberkahi. Pada pandangan pertama, kamu bisa menyebutnya sedikit gemuk, tapi ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Ketika aku mengetahui bahwa menutupi tubuhnya bukanlah lemak sebenarnya, tetapi otot, aku hampir jatuh dari kursi. Kamu benar-benar tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Tentu saja. Tidak ada hari tanpa latihan. Dia berkata dengan ekspresi masam. Maru sebenarnya adalah bagian dari klub bisbol, dan penangkap seperti yang ditunjukkan sosoknya. Secara alami, dia bersemangat tentang klubnya, tetapi bahkan orang yang paling bersemangat kadang-kadang mengeluh tentang bidang mereka. Klub itu seperti perusahaan hitam, kan? Dijamin start lebih awal dan selalu lembur. Persaingan, kecemburuan. Usia tidak masalah, keterampilan adalah yang terpenting. Pada titik itu sudah disebut game. Dan kamu tersesat. Tajam, Aye.
Jika kamu masuk ke klub bisbol tanpa kecintaan murni pada olahraga, kamu akan kalah. Pernah terbiasa mengatakan kelelahan bahkan sebelum itu, tapi... Ya, aku tidak berharap orang lain mengerti apa yang aku alami. Astaga, kedengarannya mustahil bagiku. Maru melepas kacamatanya dan mengeluarkan koper dari tasnya. Di dalam, dia memiliki pasangan yang berbeda yang dia kenakan. Satu pasang untuk keperluan olahraga, yang lainnya untuk studinya. Sepertinya dia mengganti peralatannya dalam RPG. Mereka rupanya rusak selama latihan sebelumnya, jadi dia mulai menggunakan dua pasang masing-masing. Begitulah adanya. Bagaimana kehidupan baru kamu selanjutnya? Maru bahkan tidak ragu untuk mengalihkan topik. Tentu saja aku akan memberitahu teman terpercaya aku tentang pernikahan kembali ayah aku, dan bahwa aku mendapat keluarga baru. Sejujurnya, aku hampir tidak punya teman di sekolah. Setelah melalui sekolah yang menjejalkan akademis, komunikasi pertemuan pertama aku mencapai titik terendah. Tapi, untuk Maru Tomokazu, dia selalu duduk di dekatku di kelas, dan minat kami pada manga dan anime sangat baik, jadi kami secara alami menjadi teman. Kamu mungkin menganggapnya aneh bahwa dia ada di klub olahraga namun juga otaku pada saat yang sama. Rupanya, dia terpikat pada manga bisbol populer, dan ingin mencobanya sendiri, yang membuatku bersandar padanya sebagai seorang otaku. Maksud aku, ada otakus yang terpengaruh oleh anime, dan mulai mengunjungi game, bukan? Tapi tentu saja, topik yang dibicarakan adalah fakta bahwa aku punya keluarga baru. Bagaimana, ya? Mengatakannya dalam satu kalimat. Ini berbeda dari yang kubayangkan. Kamu punya adik perempuan, kan? Dasar bajingan Oni-chan. Jangan gunakan itu sebagai penghinaan. Dan, bahkan jika kamu menyebutnya sebagai adik perempuan, tidak bisa bersemangat karena kamu tidak ada hubungan darah. Aku bahkan tidak melihatnya sebagai adik perempuan atau saudara tiri. Aku berkata dan teringat wajah ayah Sesan. Daripada seorang adik perempuan, dia lebih merasa seperti wanita. Itu salah satu cara yang tidak sopan untuk mengatakannya. Itulah satu-satunya cara untuk mengatakannya. Sejujurnya aku tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Begitu. Ah, woman, itu dia. Kurasa gadis sekolah dasar baru-baru ini berada di level yang berbeda. Cewek sekolah dasar. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kita sedang membicarakan adik perempuanmu, kan? Maru berkedip bingung. Seharusnya aku yang bingung, hei. Oh, tunggu sebentar. Aku hanya mendengar bahwa dia adalah seorang siswa sekolah dasar, atau sekolah menengah, karena seperti itulah yang terlihat dalam gambar yang ditunjukkan orang tua aku kepada aku. Tidak pernah mengoreksi Maru sejak itu. Tidak, adik perempuan itu adalah... Aku berbicara sejauh itu, hanya untuk menahan diriku. Dia tidak sekolah dasar, tapi sebenarnya di sekolah menengah seperti aku, belum lagi bersekolah di sekolah ini, dan di tahun ajaran yang sama. Aku tidak tahu dia di kelas mana, tapi dia gadis yang cantik. Mengatakan itu hanya akan menggelitik keingintahuan pria itu, dan malapetaka akan terprogram sebelumnya. Bukannya aku juga tidak percaya dia bisa dipercaya, aku hanya tidak bisa mengingkari janjiku terhadap ayah Sesan. Aku seorang pria yang tidak mengoceh secara tidak perlu. Adik perempuanmu adalah, apa? Adik perempuanku, berbeda dari yang kubayangkan. Tidak seperti yang aku ketahui dari media 2D manapun. Nah, ya. Kamu akhirnya tidak dapat memisahkan kenyataan dari 2D sekarang? Apa maksudmu, akhirnya? Itu membuatnya terdengar seperti aku hampir kehilangan diriku seperti itu, jadi bisakah kau tidak? Itu kebenaran, kan? Bukan berarti kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, oke? Nah, itulah karakter aku. Oh, aku tahu. Aku sudah mengenal Maru setidaknya lebih dari setahun sekarang, jadi aku sangat sadar bahwa lidahnya setajam pisau, berayun-ayun tanpa henti, dan seringkali tanpa tujuan. Ngomong-ngomong, aku tidak bersemangat seperti yang kamu kira. Jika ada, itu sangat melelahkan, dan sulit untuk mengetahui jarak yang harus dijaga. Berpikir sebanyak itu. Ngomong-ngomong, ganti topik. Apakah kamu kenal seorang siswa bernama Ayase Saki?
Maksud aku, pernah mendengar tentang dia, tapi dari mana asalnya? Tentu saja, karena itu datang entah dari mana, Maru menyipitkan matanya. Jaringan informasi di klub olahraga lebih luas dari yang dapat kamu bayangkan. Ketika berbicara tentang perempuan, terutama seseorang yang setingkat dengan kecantikan yang dimiliki Ayasesan, dia pasti akan menjadi topik yang menarik. Karena aku tidak tertarik dengan rumor dan semua itu, aku tidak pernah memikirkannya, tetapi sebelumnya, Maru menceritakan kepada aku cerita dan rumor tentang gadis-gadis yang bahkan aku tidak tahu ada, jadi aku pikir itu mungkin patut dicoba. Ayase, ya. Mengapa di sini semua orang mengintip? Ya, kamu tahu, aku hanya. Dia cantik, kan? Lebih baik tidak. Sebagai temanmu, aku memberitahumu bahwa kamu membuang-buang waktu dan energi. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu kerjakan? Bukan kepentingan aku untuk berdiri di jalur cinta orang lain, tapi aku tidak ingat pernah meminta nasihat cinta darimu. Aku tidak tahu kenapa dia sampai mengatakan itu, jadi aku segera menyela. Aku salah. Kupikir kau menyukai Ayase atau semacamnya. Kamu gila. Tidak mungkin kecantikan seperti Ayasesan akan memberi anak laki-laki sepertiku pandangan sekilas, lebih sedikit kesempatan. Dia seorang gadis yang semenarik boneka kerajinan tangan, dengan rambut pirang yang memikat, dan aku tipe laki-laki yang menatap dirinya di cermin untuk menyadari sekali lagi betapa membosankannya dia. Serius, siapa yang akan memikirkan itu? Aku mendesah tak percaya. Saat aku melakukannya, Maru menatapku seolah dia memiliki sesuatu untuk dikeluhkan. Tidak, justru sebaliknya. Jika kamu mulai berkencan dengan Ayase, nilai kamu sendiri akan turun. Haha, lelucon yang bagus. Tidak bercanda. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Pasti ada batasan seberapa jauh kamu dapat mengambil nilai yang terlalu tinggi ini. Maksudku, aku setuju dia punya gaya. Tapi, ada juga beberapa rumor yang beredar, lihat. Dia mengatakannya dengan wajah masam. Aku sebenarnya bukan penggemar berbicara di belakang orang, tetapi akan berbeda jika teman terpercaya aku mungkin membidiknya. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan seperti yang mereka katakan, tetapi aku tidak bisa tetap tidak tahu apa-apa sekarang. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang rumor itu? Tentu saja, aku tidak jatuh cinta pada Ayasesan dengan cara apapun, tetapi menjelaskan apapun tentang itu akan memaksa aku untuk mengungkapkan fakta bahwa kami sebenarnya adalah saudara tiri sekarang. Karena itu akan lebih menjengkelkan, aku membiarkan dia menyimpan kesalahpahaman, dan mendengarkannya. Maru dengan cepat mengamati sekelilingnya, dan mendekatkan wajahnya ke aku saat dia berbisik. Ayase, kamu tahu. Rupanya, dia melakukan itu. Prostitusi. Hah. Rambut pirang, tindik, selalu dalam mood marah, tidak membiarkan orang mendekatinya. Dia mungkin yang kali ini sekolah tingkat tinggi yang paling menonjol, terutama dengan atmosfer sembrononya. Bahkan ada saksi mata yang melihatnya keluar dari beberapa bangunan mencurigakan di Shibuya, atau hotel di dekatnya. Aku tidak pernah tahu. Tidak menyangkal atau menerimanya, aku hanya mengangguk. Aku bisa mengerti mengapa stereotip semacam itu dikaitkan dengannya, hanya dengan melihat penampilan luarnya. Untuk beberapa kali aku berbicara dengannya, dia tidak memberikan kesan seseorang yang akan melakukan hal seperti itu, tetapi aku jelas tidak cukup mengenalnya untuk dengan tegas menyangkal rumor itu. Harus kukatakan, sangat jarang kau percaya pada saksi mata seperti itu, Maru. Biasanya kamu adalah orang yang pertama kali meragukan rumor semacam ini. Ada seorang teman di klub bisbol yang mengaku padanya. Meskipun semua orang menghindarinya. Maksudku, rumor adalah rumor, tapi tampang terlihat. Dia cukup populer. Meskipun itu di luar kemampuanku. Aku melihat. Dan, dia diberitahu dari orang itu sendiri. Permisi? Aku persis seperti rumor yang memberitahumu. Aku tidak berniat pergi dengan siapapun, katanya. Maru mencoba meniru caranya berbicara, saat dia menjelaskan kepadaku. Jelas bahwa Maru tidak memiliki kesan terbaik dari Ayasesan.
Apa kemungkinan anggota klub mengada-ada? Tidak bisa memastikan, tapi mungkin nol. Juga, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Klub lain mengatakan hal serupa. Jadi pendapatnya mungkin subjektif, tetapi angka-angkanya menunjukkan objektivitas. Kurang lebih. Tidak ada jaminan bahwa apa yang mereka semua katakan adalah kebenaran mutlak, tapi paling tidak, aman untuk mengatakan bahwa Ayah Sesan menanggapi pengakuan seperti itu. Pandora. Rasanya seperti aku membuka kotak Pandora. Pertama, kamu harus melihat ke orang lain, apa yang dikatakan dalam ilmu pria dan wanita, dan aku pikir itu akan menjadi taruhan terbaik untuk mulai mencari tahu seberapa jauh jarak yang harus aku miliki dengan Ayah Sesan, tapi sekarang aku memiliki lebih banyak masalah untuk dikhawatirkan. Apakah rumor ini benar? Jika ya, apakah Akiko-san dan orang tuaku mengetahuinya? Jika tidak, haruskah aku yang melaporkannya? Tidak, seharusnya tidak. Bukan kepentingan aku untuk mempercayai rumor yang tidak memiliki bukti sama sekali. Pada saat yang sama, bahkan jika rumor ini benar, aku tidak dalam posisi untuk memberitahunya. Jika sebenarnya ada kencan berbayar atau sejenisnya yang terjadi, maka jika orang-orang yang terlibat membayar dan memasok dengan benar, itu adalah hal mereka yang perlu dikhawatirkan, dan bukan masalah aku untuk mengkhawatirkan orang yang tidak aku kenal. Tentu saja, ada sisi yang menjengkelkan sekarang setelah Ayah Sesan menjadi keluargaku, tetapi bahkan jika rumor ini ternyata benar, aku tidak pernah berpikir untuk memberitahunya. Lebih dari segalanya, aku hanya akan sedih jika ada sesuatu atau seseorang yang memaksanya. Jadi, Asamura, bagaimana dengan kartumu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Aku tunjukkan semua kartuku. Sekarang tunjukkan milikmu. Mengapa kamu tiba-tiba mengungkit Ayase itu? Ah, baiklah, serahkan pada imajinasimu. Hah? Hei sekarang, jangan biarkan aku tergantung seperti itu. Aku tidak memberitahumu karena aku tidak mau. Aku tidak bisa. Tolong, pertahankan seperti itu. Jangan berani-berani berpikir kamu bisa menggunakan beberapa frase manga untuk melepaskan aku dari pantatmu. Ya Tuhan, inilah yang aku dapatkan dari memberimu informasi. Maru mengeluh, tapi aku biarkan dia melampiaskan sedikit uapnya. Itulah yang hebat tentang Maru Tomokazu. Dia tahu persis kapan harus berhenti. Mataku menjauh dari belakang kepalanya, menuju kaca jendela di sampingku. Wajahku sendiri, bertumpu pada telapak tanganku, terpantul di kaca, saat pikiranku melayang ke arah Ayah Sesan. Aku sangat senang kita tidak sekelas. Jika aku berada di lingkungan yang sama seperti dia sekarang, aku mungkin akan khawatir pada level di mana aku tidak bisa fokus pada kelas. Tentu saja, itu akan terjadi begitu aku sampai di rumah, tapi aku lebih suka menundanya untuk saat ini. Aku rasa itulah yang dimaksud dengan manusia. Apa yang ingin aku tunda terjadi tidak lama kemudian. Yakni, 2 jam kemudian. Nasib selalu kejam, dan acuh tak acuh. Setiap Senin sebagai periode ketiga, kami memiliki kelas olahraga. Tentu saja, alasannya hanya memperburuk keadaan. Selama periode waktu ini, festival olahraga bola SMA Suisei semakin dekat, jadi untuk mengganti waktu latihan, sekitar pertengahan tahun sekolah, 2 kelas digabungkan. Tentu saja, praktik ini dimulai pada hari ini juga. Ambil ini. Pukulan rahasia, penyajian ether hebat. Ora. Aku menemukan diri aku di lapangan tenis magang sekolah. Di bawah langit yang pucat, seseorang meneriakkan teknik rahasia yang bisa keluar dari manga dengan suara yang keras dan lugas. Pemilik suara itu adalah seorang gadis, mengenakan pakaian olahraga, saat dia hendak mengayunkan raket. Dia memiliki rambut merah cerah, perawakan yang agak kecil, membuatnya terlihat seperti hamster kecil. Meski dia perempuan dari kelas lain, bahkan aku tahu namanya, Narasakama Aya. Untuk memujinya, kamu akan mengatakan dia energik, tetapi di sisi lain, dia dikenal sebagai perwakilan kelas yang dirumorkan usil. Ditambah energinya yang dapat menyuplai sejuta minuman berenergi, dan kemampuan untuk merawat orang lain seperti seorang nenek, serta penampilannya yang cukup imut, dia memiliki teman-teman di seluruh sekolah,
seorang normie yang berdiri di atas norma-norma lain. Tentu saja, Narasakasan bahkan dikenal di kelas kami, dan karena dia terkadang datang berkunjung, aku juga tidak bisa mengabaikan keberadaannya begitu saja, tidak peduli seberapa keras aku memblokir orang-orang yang dirumorkan. Semua orang, yang berarti penonton, dan bahkan lawannya, mereka semua melihat ke langit mendung untuk melacak bola yang dia lempar, menunggu bola itu melayang kembali. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Hei, kamu lagi ngapain? Yang itu terbang ke tempat lain, tahu? Lawan Narasakasan, gadis lain, terperangah dengan home run itu, saat dia berteriak tak percaya. Ahaha, maaf. Sungguh, servis gila macam apa itu? Karena kupikir itu keren, heh. Jangan, aku. Dasar gadis terkutuk. Di sana. Tidak, jangan menggiling rambutku seperti itu. Narasaksasan diikat di kepala, gadis yang lain menggesekkan sikunya di kepalanya. 2 gadis imut bermain-main seperti itu pasti akan menjadi pemandangan. Faktanya, semua anak laki-laki di kelasku benar-benar fokus menonton adegan ini. Namun, aku berbeda. Aku bahkan tidak memberikan pemandangan surgawi dengan 2 wanita cantik ini sekilas, dan tatapanku diarahkan pada 1 titik. Ada seorang individu berdiri di sudut lapangan tenis, di tempat di mana dia nyaris tidak menonjol, bersandar di pagar besi, di luar lapangan. Dia bahkan tidak memegang raket tenis, karena aku bisa melihat kabel earphone mencapai telinganya dari saku kaosnya. Dia hanya mendengarkan sesuatu, saat dia menatap kekosongan di atasnya, itu tidak lain adalah Ayasesan. Belum pernah aku melihat seseorang yang begitu terbuka mengendur. Karena dia tidak bertingkah seperti dia melakukan sesuatu yang buruk, aku berpikir sejenak bahwa dia benar-benar cocok di sana. Tidak ada orang lain yang tampak terganggu juga, karena baik siswa maupun guru tidak memperhatikannya, apalagi memperingatkannya. Seorang gadis SMA yang tidak cocok dengan kelasnya, ragu melakukan hal-hal terlarang. Jika kamu memotretnya, dan menjadikan ini judulnya, itu akan merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, kamu memiliki siswa yang bermain tenis dengan gembira, dan kemudian ada aku, perlahan-lahan mendekati Ayasesan. Aku duduk di seberang pagar, bersikap seperti sedang istirahat. Melewati kelas, aku memanggilnya. Ayasesan melepas earphone-nya dengan ekspresi ragu-ragu, dan sedikit membuka matanya. Itu mengejutkanku. Kenapa kamu hanya berbicara denganku seperti ini? Maksudku, wajah yang tidak asing sedang membolos, tentu saja aku akan datang memeriksanya. Jadi kamu di sini sebagai kakak yang mengajar. Tidak terlalu. Aku bukan orang yang baik bahkan memiliki hak untuk melakukan itu. Aku hanya terkejut melihat kamu memilih tenis juga, Ayasesan. Maya memaksaku melakukannya. Dia ingin mencoba hal yang sama. Lagi pula, itu bukan satu-satunya alasan. Maya mengacu pada Narasakasan, kan? Apakah kamu terlalu dekat? Aku melihat ke arah lapangan, dan melihat seorang gadis berambut merah mengejar bola. Dia benar-benar menonjol. Tentu. Lagi pula, kurasa tidak ada gadis yang tidak cocok dengannya. 100 teman, seperti yang mereka katakan, ya. Ada sekitar 20 anak perempuan dalam satu kelas. Dengan menjumlahkan semua 8 kelas, kamu mendapatkan 160. Sungguh angka yang menakutkan. Menurutku Maya tidak punya banyak teman, setidaknya bukan mereka yang bisa dia rilekskan. Sepertinya, dia bisa bergaul dengan semua orang meski mereka bukan teman. Aku merasakannya, aku puas dengan penjelasan itu. Asamura-kun, kenapa kamu memutuskan tenis? Apa aku benar-benar perlu memberitahumu? Itu bukan sesuatu yang membuatmu memujiku. Tidak apa-apa, aku sendiri punya alasan menyedihkan yang lain. Apa yang baik tentang ini? Ini bukanlah permainan kartu di mana kami mencoba untuk menang melawan satu sama lain dalam hal alasan siapa yang lebih memalukan. Tapi, karena tatapannya terasa setajam anak panah menusukku, aku tidak melihat kesempatan lain selain menjelaskan padanya. Karena yang sebenarnya bukanlah pertandingan grup. Maru berpartisipasi dalam sepak bola, bola basket, dan permainan tim lainnya.
Dengan tenis, bahkan tidak ada ganda, jadi kamu hanya bertarung sendiri. Aku benar-benar tidak ingin bermain dengan orang lain, jadi aku memilih tenis. Kepada orang-orang yang berpikir, apa yang orang ini bicarakan, aku mengucapkan selamat kepada kamu dari lubuk hati aku. Harap hidup dalam kebahagiaan. Bagi aku, bagaimanapun, aku buruk dalam mengharapkan sesuatu dari orang lain, dan hidup sesuai dengan harapan orang lain. Hanya dengan berpikir bahwa aku mungkin akan menjatuhkan tim, aku merasa mual. Jika aku bisa menjalani hidup aku tanpa pikiran yang menyiksa ini, betapa mudahnya semuanya, terkadang aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Kami benar-benar mirip. Itu sebabnya, karena dia menunjukkan simpati terhadap kata-kataku yang menyedihkan, itu menjadi seperti pengakuan bahwa dia sendiri lebih menyendiri. Ayah Sesan juga? Ya, baiklah. Pemicunya adalah Maaya, tapi aku toh tidak ingin bermain dalam tim. Kamu mungkin sudah mengetahuinya, tapi aku menjaga jarak dari gadis-gadis lain. Meskipun itu adalah sesuatu yang menyedihkan dan penuh penyesalan, Ayah Sesan berbicara dengan suara keringnya yang biasa. Aku pikir sebanyak itu, karena tidak ada yang memberinya perhatian, meskipun membolos kelas sambil mendengarkan musik. Apakah dia setengah transparan atau apa? Untuk sesaat, aku meragukan diriku sendiri, tapi aku bisa melihat tubuhnya dengan sempurna, bahkan aroma parfum yang samar-samar melayang ke hidungku. Karena menyadarinya, aku merasa malu, dan membuang muka lagi. Apakah kamu tidak cocok dengan kelasmu? Terkejut? Nah, dengan seorang gadis bergaya sepertimu, kupikir kau akan menjadi pusat kelas. Secara umum berpikir, ya. Ayah Sesan mengangguk. Tapi aku berbeda. Aku yakin bahwa alasan utama untuk ini pasti adalah rumor, mengesampingkan apa yang sebenarnya mereka katakan. Sebagian besar orang di sekolah ini setidaknya meragukannya karena mereka. Bisa dibilang, posisi ini tidak terlalu buruk. Aku juga tidak terlalu peduli dengan festival bola. Terasa buang-buang waktu saja. Jika mereka tidak mengganggu aku dapat menggunakan waktu untuk diri aku sendiri. Mendengarkan musik. Ya begitulah. Ayah Sesan menunjukkan ekspresi yang sedikit bingung, dan membuang muka. Dia menyembunyikan sesuatu. Jelas ada lapisan lain dari reaksinya itu, tetapi aku tidak ingin bersikap kasar dan terlalu banyak mengorek, jadi aku tetap diam. Orang lain akan memberitahu kamu jika mereka merasa siap. Mencoba menekan momen itu bisa membuat kamu dibenci pada akhirnya. Kali ini, aku akan memutuskannya dengan pasti. Teknik membunuh tertentu. Sajikan Super 8 Hair. Namanya bahkan tidak berubah, lol. Aku mendengar suara Narasakasan lagi, diikuti oleh balasan gadis lain itu. Seberapa keras suara mereka, woi. Tapi, karena aku memikirkan Narasakasan lagi, aku menoleh ke arah Ayah Sesan. Apa kau tidak akan berlatih dengan Narasakasan? Aku merasa dia mengundangmu sehingga kamu bisa bermain bersama, atau lebih tepatnya, melawan satu sama lain. Nah, itu cepat, oke. Aku sama sekali tidak dibutuhkan. Maaya mengundang aku saat mengetahui bahwa aku akan melewatkannya. Lagi pula, kebaikan inilah yang membuatnya sepopuler ini, kurasa. Sepertinya, membolos kelas seperti ini, dan kata-katanya sendiri, semua faktor ini hanya bermain-main dengan rumor, namun atmosfer yang dia keluarkan, dan bagaimana dia bereaksi, itu benar-benar menghilangkan semua informasi dari luar. Di mana atau apa jati diri Ayah Sesaki? Untuk sampai pada jawaban itu, aku masih belum cukup mengenalnya. Saat aku pulang dari sekolah, Akiko-san baru saja akan pergi. Ya ampun, Yuta-kun. Aku kembali. Selamat datang di rumah aku membuatkanmu makan malam. Terima kasih banyak. Tapi, itu tidak perlu, kamu akan berangkat kerja, kan? Benar aku baru saja pindah, tapi aku tidak bisa sedikit rileks, ibu tiriku meletakkan satu tangan di pipinya, menunjukkan senyum bermasalah. Dia mengenakan apa yang tampak seperti pakaian mahal, memperlihatkan bahunya, dan aroma parfum yang berasal darinya cukup kuat membuatku pusing. Itu seperti kupu-kupu yang menyebarkan pesonanya untuk dilihat dunia.
Jika seseorang mengatakan kepada aku bahwa dia akan melompat ke kota malam mulai sekarang, aku akan langsung mempercayai mereka. Karena orang tuaku selalu sibuk dengan pekerjaan, aku hanya makan apa saja yang bisa aku temukan untuk makan malam, jadi kamu tidak perlu membuat makanan sebelum bekerja. Saat itu hanya aku dan Saki, itu sudah lumrah, tapi sekarang kita sudah mulai hidup bersama, kupikir aku mungkin juga. Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras, jadi tolong jangan merasa terpaksa. Yah, mungkin aku harus mengandalkan kebaikanmu mulai besok. Saki juga bisa memasak, jadi kurasa aku bisa menyerahkannya padamu. Mendengar kata-kata ini, aku bisa merasakan telingaku bergerak-gerak. Aku membayangkan pemandangan memasak ayam sesan, dan secara naluriah berpikir bahwa itu tidak benar-benar cocok dengan citranya. Dan, sekarang aku sudah memikirkannya, rumor itu muncul di belakang kepalaku. Mungkin itu sebabnya aku kebetulan mengucapkan kata-kata berikut. Ngomong-ngomong, di mana kamu mungkin bekerja? Di distrik perbelanjaan Shibuya. Jenis pendirian apa itu? Ah, apa kamu baru saja mendapat ide aneh? Ayolah, Akiko-san cemberut dengan cara yang kekanak-kanakan. Jujur saja, dia sudah mati. Aku tidak berencana mengatakannya, tapi sedikit keraguan muncul di kepalaku. Ini hanya bar biasa, tidak ada layanan tidak senonoh apapun. Belum lagi aku berinteraksi dengan pelanggan di seluruh konter. Kamu tidak berurusan dengan pelanggan secara langsung? Dalam arti tertentu, aku lakukan. Bagaimanapun juga, aku seorang bartender. Akiko-san menunjukkan padaku isyarat dia sedang mengocok minuman. Bahkan aku tahu dia sudah terbiasa dengan ini, jadi aku menerima kata-katanya. Aku minta maaf karena salah paham. Hanya saja. Mau bagaimana lagi, memang terdengar agak mencurigakan, belum lagi semua stereotip yang dipikirkan orang ketika aku menyebutkan bahwa aku bekerja di malam hari. Kamu juga seorang pelajar, jadi akan sedikit merepotkan jika kamu tahu jenis tempat tinggal yang ditawarkan kota pada malam hari. Itu benar, ya. Sekarang aku memikirkannya, tidak mungkin orang tuaku mencoba memenangkan hati seorang wanita di beberapa bar perempuan atau klub tuan rumah. Dia polos, normal, jujur, dan mudah tertipu. Dia tidak akan memilih wanita dari tempat teduh manapun. Sudah 10 tahun sejak aku sadar, dan aku terus mengawasinya, jadi aku bisa mengatakan itu dengan percaya diri. Pokoknya, aku harus pergi sekarang, Yuta-kun. Tolong jaga Saki. Ah iya. Hati-hati. Akiko-san dengan lembut melambaikan tangannya ke arahku, saat dia berjalan menyusuri lorong flat. Dia tampak seperti kupu-kupu menuju kota malam? Tidak. Dia lebih seperti Chihuahua yang berjalan-jalan di rerumputan tinggi di taman umum. Sekali lagi, aku diperlihatkan betapa melencengnya stereotip, dan sejujurnya, seringkali begitu. Aku melihat Akiko-san menghilang ke dalam lift, dan membuka pintu rumahku. Di dalam rumah aku, kamar aku sendiri, untuk lebih spesifik, aku harus bisa rileks dan menjadi diri aku sendiri, namun aku tidak bisa menahan tegang sedikit. Kemungkinan besar itu karena area di luar tembok berubah menjadi wilayah orang lain. Lorong, ruang tamu, kamar mandi, bukan hanya tempat yang aman untuk aku dan orang tua aku lagi. Menyadari kenyataan ini terasa seperti itu adalah perilaku yang buruk, jadi aku fokus pada buku referensi di meja di depan aku. Studi jauh lebih penting. Ketika aku melihat waktu lagi, 1 jam penuh telah berlalu. Yang menarik aku kembali ke dunia nyata adalah suara pintu masuk. Setelah itu, langkah kaki bergerak menyusuri lorong, memasuki ruangan di sebelah kamar aku. Selamat datang kembali, aku memberikan sapaan samar, tetapi tidak ada tanggapan yang datang. Masuk akal, tidak mungkin dia bisa mendengarku melalui dinding. Karena aku tidak memiliki urusan yang mendesak, aku hanya mengatakan pada diri sendiri untuk melupakannya, dan kembali ke meja aku. Di seberang dinding, aku mendengar langkah kaki berjalan di lantai, serta suara tas sekolah yang jatuh ke lantai. Setelah itu, lemari terbuka, dan aku bisa melihat sedikit gemerisik pakaian. Ah, tidak bagus. Aku seharusnya tidak terlalu fokus pada suaranya, itu akan sangat menjijikkan, bukan?
Aku mengeluh pada diriku sendiri, dan menunggu Ayah Sesan menghilang dari kepalaku. Asamura-kun, bisakah aku masuk? Namun, tepat saat dia melakukannya, Ayah Sesan muncul di depan kamarku, mengetuk pintuku. Ah, tentu. Untuk sesaat, aku mengkonfirmasi bagian dalam ruangan, dan memberikan izin setelah melihat tidak ada yang berbahaya di tempat terbuka. Permisi. Jadi, ada apa? Ah, kamu sedang belajar. Kamu bekerja keras, aku mengerti. Kami bahkan tidak di musim ujian. Sebanyak siswa lain, kurasa. Aku tidak selalu belajar di rumah atau apapun. Aku memang memiliki rutinitas membaca beberapa manga atau bermain game di antaranya. Tapi, ketika aku melakukannya, itu di tengah kamar, atau di tempat tidur. Karena itu bukan pemandangan yang aku ingin orang lain lihat. Dan karena aku sadar akan Ayah Sesan di sisi lain dinding, aku kebetulan belajar. Mengincar universitas yang bagus? Aku tidak berpikir orang akan mengincar yang buruk. Ya, lagi pula kamu belajar dan bekerja paruh waktu pada waktu yang sama. Apakah itu hal yang aneh untuk dilakukan? Aku rasa tidak jarang melihat siswa melakukan itu. Maksud aku, kamu menginvestasikan waktu untuk menghasilkan uang, tetapi kamu menginvestasikan waktu dalam studi kamu untuk mencapai hasil yang lebih besar. Karena itu, aku hanya berpikir bahwa melakukan keduanya pada saat yang sama mungkin cukup sulit. Kamu memikirkan beberapa hal yang rumit. Aku tidak pernah benar-benar menyadarinya. Aku mengangkat bahu. Jadi, ngomong-ngomong. Sepertinya sesuatu yang sulit untuk dikatakan, saat dia mengalihkan pandangannya, dan memainkan rambut panjangnya yang tegang. Mungkin karena cahayanya, atau alasan yang berbeda, tapi pipinya terlihat lebih merah dari biasanya. Hanya karena percakapan barusan, aku tahu rumor tentang dia di sekolah sepertinya tidak masuk akal. Sektor jelas, menurutku. Ayah Sesan sepertinya membutuhkan beberapa detik untuk mempersiapkan mental, ketika dia berbicara, tekad di matanya. Kamu tidak tahu tentang pekerjaan paruh waktu dengan jam kerja pendek bergaji tinggi, bukan? Sektor tidak jelas? Tidak apa-apa, aku menyesali pembalasannya tanpa berpikir. Setidaknya itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Jika aku berteriak, prostitusi, maka aku akan tamat. Aku ingin uang, tetapi aku tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak. Mungkin 1 atau 2 jam, dan dapatkan 10.000 yen untuk itu. Dengan pekerjaan normal, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya, aku menjawab dengan tenang. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk tetap berwajah besi, dan bertindak seperti aku tidak tahu tentang rumor itu. Aku melihat. Tebak menjual adalah satu-satunya pilihan. Bisakah kamu tidak langsung menembus armorku? Kami mungkin tidak berhubungan, tetapi kamu masih adik perempuan aku, dan aku benar-benar tidak ingin mendengar persis apa yang kamu jual 2 hari setelah kami menjadi keluarga. Jika kamu ingin menghasilkan uang, jual diri kamu, itu juga yang tertulis di buku. Jenis buku apa, oi? Lagi pula, mengapa buku itu menjangkau siswa sekolah menengah? Kemudian lagi, aku melihat beberapa buku seperti itu di pekerjaan paruh waktu aku juga, jadi aku tidak bisa benar-benar mengeluh. Ayah Sesan, aku mengatakan ini mungkin sopan santun, tapi... Tentu, silakan. Lagi pula aku yang mengajukan pertanyaan itu. Aku pikir kamu harus lebih menghargai tubuh kamu sendiri. Kenapa kau mempermasalahkannya? Ada orang lain seusiaku yang melakukannya juga. Orang lain tidak ada hubungannya dengan ini. Apa yang kamu lakukan sendiri lebih penting. Aku benar-benar menjaga diri aku sendiri. Itulah mengapa aku ingin menghasilkan banyak uang. Menghadapku, yang mencoba meyakinkan Ayah Sesan dengan logika lelaki tua, dia ternyata sangat serius. Kencan berbayar, kencan kompensasi, gadis akun tersembunyi. Aku pikir semua gadis yang terlibat dalam sesuatu seperti itu melakukannya karena bosan atau karena mereka bisa. Namun, rasanya Ayah Sesan jelas berniat melakukan ini, karena kata-katanya mengandung kekuatan dan kepercayaan diri yang belum pernah kulihat sebelumnya. Karena itu, tidak peduli seberapa tekadnya dia, aku masih tidak bisa mengabaikan ini.
Terlebih lagi sekarang dia telah menjadi adik perempuanku. Ketika aku memikirkan permintaan Akiko-san untuk menjaga Ayase-san, aku merasa bersalah karena aku tidak berusaha lebih keras. Bisakah kamu mengatakan hal yang sama di depan Akiko-san? Aku bisa. Jika ada, dia mungkin akan memujiku karena menjadi dewasa. Itu adalah arah pendidikan yang terkutuk. Apakah itu berbeda untuk keluargamu? Kupikir ayahmu senang saat kamu mulai melakukannya sendiri, Asamura-kun. Ini akan menjadi masalah besar jika dia. Memang benar bahwa orang tuaku adalah pria yang tidak berdaya hampir sepanjang waktu, tetapi jika anaknya melakukan itu, dia pasti akan sedih. Juga, kapan itu menjadi premis bahwa aku melakukannya juga? Bukankah kamu pergi ke sana kemarin? Pekerjaan paruh waktu kamu. Pekerjaan paruh waktu? Ya, pekerjaan paruh waktu. Keheningan aneh muncul di antara kami berdua. Kami berdua tampaknya mencoba mencari tahu kapan kami mulai berbicara melewati satu sama lain, menelusuri benang merah percakapan kami, yang menyebabkan keheningan ini muncul. Menurutmu apa yang kubicarakan? Ayase-san berkata sambil menyipitkan matanya. Pelayanan S3KS dengan uang yang banyak, atau semacamnya. Hah? Suara Ayase-san menjadi dingin seperti yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ah, begitu. Jadi kamu pikir aku terlibat dalam prostitusi? Aku minta maaf. Sungguh. Setelah memastikan bahwa kami telah berbicara satu sama lain, kami menyadari bahwa kami berdua lapar, dan pindah ke meja makan. Kami menemukan makanan ortodoks yang telah disiapkan Akiko-san sebelum dia pergi, yaitu sayuran tumis dengan sup miso, dan menghangatkannya di piring kami. Setelah kami berdua menyesap sup miso kami untuk pertama kalinya, Ayase-san berbicara dengan kata-kata ini. Karena aku tidak punya alasan, aku hanya bisa bertepuk tangan, dan menundukkan kepala. Ayase-san tampak tidak nyaman dengan itu, mendesah padaku. Angkat kepalamu, ya. Aku tahu bahwa rumor ini telah beredar. Saat kamu berpenampilan seperti ini, orang cenderung salah paham. Kemudian lagi, aku sebagian harus disalahkan karena aku menggunakan rumor ini untuk menghindari orang-orang yang mengganggu. Ayase-san. Rasanya dia tidak bertingkah laku keras. Ketidakpedulian ini mungkin menyebabkan semua kesalahpahaman antara dia dan teman-temannya, dan arah yang buruk dari rumor tersebut. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia menyadari bagaimana penampilannya mengundang kesalahpahaman seperti ini. Jadi, kenapa dia masih memilih berpakaian seperti itu? Dia pasti sudah menduga bahwa aku memiliki keraguan seperti ini, saat dia menghentikan tangannya dari membawa lebih banyak sayuran yang diaduk ke mulutnya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Mengapa aku harus mengenakan pakaian ini meskipun menyadari dampaknya terhadap citra aku? Ya, aku agak penasaran tentang itu. Ini mode persenjataan aku. Tidak ada yang akan pergi ke medan perang tanpa senjata dan baju besi, kan? Ini adalah persenjataan aku untuk bertahan hidup di masyarakat. Dia meletakkan satu jari di cuping telinganya, memamerkan tindik telinga yang memancar. Bahkan bagi perempuan dengan keinginan untuk tampil gaya, membuat lubang di telinga mereka adalah wilayah yang tidak berani dimasuki banyak orang. Di sekolah menengah, kamu akan dilihat sebagai pahlawan oleh teman sekelasmu, dan diperlakukan seperti anak nakal oleh orang dewasa dan guru. Itu adalah kontradiksi yang misterius, sungguh. Itu logam dengan ukuran hanya milimeter, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Menghadapi itu, kata-kata yang aku gumamkan adalah, apakah itu meningkatkan pertahananmu? Atau seperti serangan dua pukulan? PFFFT, kamu mengatakan beberapa hal yang menarik. Dia menertawakanku. Maksudku, kecepatan berpikirku tidak bisa mengimbangi, dan aku hanya menggumamkan istilah permainan yang nyaman yang muncul di belakang kepalaku. Ya, sesuatu seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan serangan dan pertahanan. Kedengarannya berbahaya. Dunia yang kita tinggali ini dalam damai sekarang, kau tahu. Meskipun demikian, pertempuran tetap terjadi, hanya di tempat-tempat di mana kamu tidak melihatnya.
Ayah Sesan terdengar seperti dia adalah seorang pahlawan wanita yang terlibat dalam perang yang terjadi di sisi gelap dunia. Mulai saat ini, aku terlempar ke dunia pertempuran adidaya, darah dibasuh dengan darah. Tentu saja, itu tidak terjadi, karena aku tahu dia hanya menggunakan jawaban retoris. Untuk Saki dan Yuta-kun, hangatkan ini, dan makan bersama. Aku sebelumnya telah menghapus memo itu dari film plastik pada sayuran tumis, dan pandangan Ayah Sesan sekarang beralih ke kertas itu. Apakah kamu bertemu dengan ibu hari ini? Ya, tepat saat aku pulang dari sekolah. Dia benar-benar memikat, bukan? Ya, kurasa, aku membalas dengan jawaban yang canggung. Bahkan jika dia telah menjadi ibuku sekarang, aku tidak begitu yakin bagaimana memujinya di depan saudara perempuan tiriku yang tidak berhubungan darah, yaitu putrinya. Karena itu, Ayah Sesan menatapku lama, hanya untuk tertawa kecil. Kemudian, dia berbicara seperti dia akan memberitahuku cerita hantu. Tapi, dia lulusan SMA. Oh benarkah? Isi biasa membuat aku sedikit terkejut, yang membuat aku memberikan tanggapan yang kering. Ayah Sesan menatapku dengan curiga. Kamu tidak memikirkan apa-apa tentang itu? Bukan aku? Lulusan SMA, kecantikan, bisnis kehidupan malam, bagaimana jika kamu memiliki ketiga kondisi ini yang selaras? Lalu aku akan menganggapnya sebagai lulusan sekolah menengah, cantik, dan seseorang yang bekerja di bisnis kehidupan malam? Aku tidak benar-benar mengerti apa yang dia minta dari aku. Tentu saja, aku memiliki ide sendiri ketika mendengar kata-kata tunggal ini, tetapi tidak ada yang istimewa terlintas dalam pikiran ketika kamu menggabungkannya. Asamura-kun, pemikiranmu cukup datar. Ayah Sesan berkata, dan membawa lebih banyak sayuran ke mulutnya. Aku bertanya-tanya mengapa aku bisa melihat secercah kebahagiaan bercampur dengan ekspresinya yang acuh tak acuh. Mungkin dia mengolok-olok perawan yang sedih di depannya ini. Aku tidak terlalu akrab dengan hati seorang gadis untuk sepenuhnya menyangkalnya. Menurutku sikap seperti itu sangat luar biasa. Aku sangat menghargai kebaikan kamu terhadap perawan. Karena dia mengungkapkan pikirannya dengan jujur, aku tidak perlu menjadi seorang mentalis untuk mengetahui pendiriannya sendiri, dan itu memungkinkan komunikasi yang lebih mudah. Sesaat, ekspresi Ayah Sesan di matanya berubah muram. Mungkin kata perawan mengambil satu langkah terlalu jauh. Namun, kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya ternyata lebih serius dari yang aku perkirakan. Aku tahu komentar yang tidak serata itu. Sebagai lulusan sekolah menengah, kecantikan, dan pekerja di bisnis kehidupan malam, pada dasarnya dia bodoh, dan menggunakan penampilannya sebagai senjata, menghasilkan uang dengan cara terlarang, sesuatu di sepanjang garis itu. Aku sering melihat ibu diperlakukan dan dibenci seperti itu. Omong kosong, baiklah. Tentu saja, ada kecenderungan membandingkan sejarah akademik dan penampilan. Namun, tidak ada jaminan bahwa ini menceritakan tentang diri dan nilai sejati seseorang. Sekalipun sudut pandang makro mungkin benar, kamu akan dapat menemukan banyak perbedaan setelah kamu menyelami lebih dalam ke wilayah mikro. Hanya karena orang yang berpenampilan seperti itu seringkali seperti ini bukanlah cara yang berharga untuk mendekati satu individu. Orang-orang yang bahkan tidak bisa mengerti itu seringkali paling baik diabaikan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak menawarkan nilai apapun. Itu yang dikatakan di buku yang aku pinjam dari Yomiuri Senpai. Pengaruh buku cukup hebat. Bahkan beberapa anak SMA sepertiku dapat berbicara seolah-olah aku memiliki pengalaman hidup orang lain di pundak dan kepalaku. Mendengar kata-kata ini dariku, wajah Ayah Sesan memerah sedikit, dan dia menunjukkan tatapan yang sangat menghargai. Benar, itu tidak masuk akal. Ya. Belum lagi komentar dan pandangan seperti itu tidak adil. Ini adalah perkembangan logis yang tidak membiarkan kamu melarikan diri. Sebagai contoh, ketika kamu pintar, tetapi kamu tidak menarik, kamu dicap sebagai wanita yang menyeramkan tapi berpendidikan. Jika kamu tidak pintar, tetapi sangat menarik, kamu akan diperlakukan sebagai wanita pengusaha bantal yang menggunakan tubuhnya untuk mencapai posisinya saat ini.
Mereka semua hanya menganggap kamu menggunakan tubuh kamu untuk mencapai tempat kamu sekarang, dan ketika kamu bekerja sendiri, kamu diejek dan disayangkan karena tidak memiliki pria yang dapat kamu andalkan. Ah, begitu, aku mengerti maksudmu. Juga terjadi pada anak laki-laki, aku yakin. Tentu. Jika kamu mencoba mendekati gadis yang kamu sukai, kamu akan disebut menjijikkan, dan disalahkan atas pelecehan seksual, yang dibingkai sebagai penjahat, tetapi jika kamu memutuskan untuk melepaskan cinta, kamu akan diejek karena masih perawan. Kedengarannya spesifik. Pengalamanmu sendiri? Baca tentang itu di jejaring sosial. Sejak aku melihatnya pertama kali, aku lebih suka tidak memiliki pengalaman dengan itu sendiri, kamu tahu? Kedengarannya seperti sakit. Aku lebih suka tidak diolok-olok karena itu. Aku mengerti, aku agak mengerti. Mendengarkan proses pemikiran aku yang bisa dengan sangat baik mengejek salah satu fabel Aesop paling terkenal, The Fox and the Grapes, Ayasesan langsung menunjukkan simpati. Dia mungkin menyadari bahwa kami berdua memiliki pendapat yang sama, karena suara dan ekspresinya sedikit melunak. Itu sebabnya aku menggunakan persenjataan ini. Kami kembali ke topik awal. Menjadi bergaya ke tingkat yang tidak ada yang bisa mengeluh. Diperlakukan seperti kecantikan dari luar, menciptakan diri yang memikat. Sama dengan pengetahuan akademis, sekolah, pekerjaan, aku akan menjadi orang yang kuat. Ini langkah pertama. Semua orang ini yang tetap hidup sesuai dengan stereotip mereka, aku akan membuat mereka tutup mulut sekaligus. Lihat. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh yang biasa, tapi ada emosi yang kuat dalam suaranya. Kebalikan dari aku, mengonfirmasi kontrak ini. Aku menganggapnya merepotkan jika sebuah peran ditekan ke diriku, dan kabur darinya. Bertentangan dengan aku, Ayasesan siap meludahi wajah seluruh dunia. Namun, aku merasakan bahaya dari posisi itu. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Kedengarannya melahkan. Jika aku bisa membuktikan diri aku lebih unggul dengan imbalan stamina, maka itu sempurna. Menuju siapa? Keraguan itu muncul di benak aku, tetapi aku tidak ingin terlihat sebagai bajingan yang penasaran, jadi aku menelannya. Namun, kupikir alasan dia memiliki rasa nilai yang tidak sesuai dengan usianya mungkin karena pengaruh ayah kandung, mantan suami Akiko-san. Jika itu masalahnya, maka aku ingin menghindari menginjak ranjau darat itu. Bahkan aku tidak akan menghargai seseorang yang mencoba mencari tahu tentang ibu kandung aku, jadi akan menjadi kesimpulan logis untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bukankah kita sama, Asamura-kun? Aku tidak sekuat kamu, Ayasesan. Aku tidak ingin melawan pandangan masyarakat. Tapi, akar dari semua itu adalah kamu tidak ingin orang lain memiliki ekspektasi apapun dari kamu, karena kamu tidak memiliki ekspektasi apapun, bukan? Itu benar. Karena itulah, saat pertama kali bertemu di restoran keluarga, kami langsung akur dengan sikap masing-masing. Pandangan orang lain, harapan orang lain, untuk terbebas dari mereka, kamu membutuhkan kekuatan untuk hidup sendiri. Aku melihat. Aku merasa seperti aku mengerti alasan mengapa kamu mencari pekerjaan bergaji tinggi. Kamu punya intuisi yang bagus. Maksudku, dengan semua petunjuk ini, bahkan seseorang yang sepadat aku bisa mengetahuinya. Aku mengangkat bahu, dan melanjutkan. Itu agar kamu bisa hidup mandiri, kan? Benar. Dan, maaf. Ayasesan berkata, dan menutup matanya dengan nada pahit. Aku tidak akan bertanya mengapa dia meminta maaf di sana. Untuk Ayasesan, yang belum bekerja paruh waktu sampai sekarang, alasan mengapa dia sekarang tiba-tiba mencari pekerjaan yang bergaji tinggi dan mudah tepat di sekitar waktu dia mulai pindah bersama kami, tidak ada menggali dan mempertanyakan yang diperlukan agar hal itu menjadi jelas. Tidak bergantung pada orang lain, tidak mengharapkan apapun dari orang lain, itu semua agar dia bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Alasan dia menjadi putus asa adalah karena orang asing, yang hampir dia andalkan tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya, tepat setelah dia memutuskan untuk hidup dengan kedua kakinya sendiri. Sejujurnya, tidak ada pekerjaan paruh waktu yang memungkinkan kamu menghasilkan uang dengan mudah.
Tidak bisa dikatakan bahwa pekerjaan aku di toko buku membayar dengan baik. Begitu, Ayah Sesan mengangguk, dengan ekspresi yang disesalkan. Kalau begitu, kurasa aku hanya bisa menyerah. Kamu tidak memeriksanya lagi. Jika aku meluangkan waktu untuk mencari sesuatu, aku memiliki lebih sedikit waktu untuk belajar. Aku datang ke sini tanpa niat untuk bekerja paruh waktu, jadi aku di sini tanpa petunjuk. Tentu saja, dengan investasi waktu yang tepat, aku mungkin menemukan sesuatu, tetapi hubungan biaya kinerja di sini terlihat terlalu negatif bagi aku. Aku juga tidak begitu pintar, jadi aku mungkin harus mengorbankan nilai atau pekerjaan paruh waktu. Hah? Jadi itulah mengapa kamu datang kepada aku, yang memiliki pengalaman dengan bisnis itu, untuk mengimbangi kurangnya informasi kamu. Ini tidak seperti aku bisa membual tentang jumlah teman aku, tetapi aku mungkin lebih baik daripada Ayah Sesan, menilai dari apa yang aku dengar. Ada Narasakasan, tapi selain itu, sepertinya tidak ada harapan lagi. Aku mungkin bisa membantu kamu dengan itu. Betulkah? Ya, aku punya teman di sekolah yang mendengar segala macam informasi. Kemudian lagi, dia satu-satunya temanku. Senior aku di tempat kerja mungkin tahu sesuatu juga. Aku ada pekerjaan besok, jadi aku akan bertanya kepada mereka. Terima kasih. Tapi, akan sangat tidak adil jika kamu bekerja untukku seperti itu. Ayah Sesan menyisap sup misonya, sambil memikirkannya. Sup miso. Aku ingin kamu membuat sup miso setiap hari. Saat kami duduk mengelilingi meja makan, aku menatap gadis di depan aku, yang telah menjadi orang asing bagi aku belum lama ini. Menatap pemandangan yang tidak biasa ini, kata-kata ini keluar tanpa aku benar-benar memikirkan apapun. Ayah Sesan menjaga mulutnya tetap di mangkuk, dan berkedip padaku dengan bingung. Pengakuan cinta. Tidak semuanya. Aku tidak bisa menyalahkannya, kata-kataku barusan terdengar seperti lamaran tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Maksudku, Akiko-san bilang akan sulit membuat makan malam setiap hari. Itu berarti aku harus membuatnya sendiri, dan karena aku hanya tinggal dengan lelaki tua aku sampai sekarang, aku puas dengan makanan dari toko swalayan. Itu sebabnya aku berpikir, jika aku bahkan punya waktu untuk menyiapkan makanan ketika aku belajar, kerja paruh waktu, dan ingin waktu untuk diri aku sendiri juga. Juga, sudah berapa tahun sejak aku membuat sup miso buatan sendiri, rasanya jauh lebih enak daripada yang siap dibeli. Semua berbagai pemikiran ini bercampur di dalam kepalaku, menciptakan satu kalimat yang aku gumamkan dengan linglung. Ya, aku tidak keberatan. Aku tidak benci membuat makanan, dan menurut aku cukup ahli dalam hal itu. Jika ada, biayanya dibandingkan dengan mengumpulkan informasi praktis nol. Sepertinya dia baik-baik saja dengan itu. Jadi, aku akan mencari informasi tentang bagaimana kamu dapat memperoleh uang dengan cepat. Dan aku akan membuatkan makanan untukmu. Meski tahu itu sopan santun, kami berdua saling menunjuk wajah satu sama lain, dan mengonfirmasi kontrak ini.